Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk ke input Transtra. Pertama, setelah login di si pemikir, kemudian masuk ke halaman input Transtra. Tampilannya akan seperti ini ya. Di atas ini ada jadwalnya, jadwal inputnya. Kemudian teman-teman OPD fokus di bagian bawah ini ya. Untuk pastikan untuk pemutakhiran data, jika di sini ada yang merah seperti ini, contoh punya Dindik ya, ini ada 63 subkegiatan yang perlu dimutakhirkan, berarti di halaman di tabel ini nanti akan ada tombol pemutakhirannya. Kita coba ke bawah. Misalnya warna, nah ini ya, warnanya merah seperti ini. Ini dimutakhirkan. Silakan diklik mutakhirkan. Contoh ini penambahan ruang kelas baru ya. Nah, ini silakan, biasanya saya copy aja, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini enggak ada ya. Jadi di subkegiatan penambahan ruang kelas baru ini, di pemutakhiran terbaru itu sudah dinonaktifkan subkegiatannya. Berarti subkegiatan ini bisa dihapus atau dipindahkan. Nih, bisa lintas subkegiatan existing. Mau dipindahkan ke subkegiatan mana, bisa di sini. Silakan masukkan ke program yang mana semua. Ini tadi subkegiatan apa ya? Pengelolaan pendidikan sekolah dasar ya. Sekolah dasar, kemudian subkegiatannya. Nah, yang 002 kan sudah nggak ada. Mau dipindahkan ke yang mana? Atau bisa dihapus kegiatan ini? Oh, ini belum ada. Ya, ini untuk, karena ini kasusnya khusus ya, kegiatan ini di pemutakhiran terbaru itu sudah dinonaktifkan. Berarti kegiatan ini perlu dipindah atau dihapus. Contoh yang bawah yang ada aja. Contoh ini. Pembinaan manajemen sekolah. Copy. Nah, ini ada. Silakan pilih indikatornya, kemudian mutakhirkan. Nah, subkegiatannya dimutakhirkan, atau jika subkegiatannya ada perbaikan, mau diperbaiki data renstranya. Ini Renstra 2024 sampai 2026 ya. Bisa disesuaikan dulu. Nah, di sini ya tombolnya tambah data Renstra ini. Untuk menghapus di sini juga, edit di sini juga. Tujuannya kalau mau disesuaikan silahkan. Kalau mau masuk ke program kegiatan, masuk yang ini ya. Kalau ini indikatornya, lihat indikator tujuannya. Kita klik yang warna hijau biru ini, lihat program untuk masuk ke detail program, kegiatan, subkegiatan. Nah, di sini kalau yang tidak terpakai tadi bisa dihapus saja subkegiatannya. Atau kalau mau menambahkan subkegiatan baru ya, ini berarti sesuai dengan Renstra final yang Bapak Ibu sudah ini ya, sudah difinalkan ya dengan Bapeda juga. Oke. Nah, data ini, oh ya, ini sebelumnya sebelah di bagian pagu ya,
di pagu ini ada dua tipe pagu ya, pagu penetapan dan pagu usulan. Nah, ini di sini ada pagu usulan. Jadi ketika teman-teman OPD menginput pagu itu masuknya akan di pagu usulan. Pagu penetapan itu akan ditetapkan oleh tim Bapeda. Penjelasan terkait pagu ya. Jadi kalau warna putih ini adalah subkegiatan, yang biru ini warna kegiatan, yang hijau warna program, yang kuning warna sasaran, ini warna biru tua ini warna tujuan. Nah, di program dan kegiatan itu indikatornya punya pagu ya. Nah, punya pagu ini maksudnya adalah dipakai untuk integrasi ke SIPD. Nah, untuk pagu yang indikator ini diinput belakangan aja nggak apa-apa. Yang penting pagu untuk subkegiatannya sudah fix ya. Karena kalau ini yang dalam kurung ini kan ada dalam kurung ini. Ini lokasinya salah ya. Oh iya, kelewat satu kolom nih. Aduh ya, kalau yang dalam kurung itu nilai akumulasi dari subkegiatan. Kalau yang di bawahnya kurung kayak gini, ini adalah pagu dari indikator. Kalau ini berarti indikator program, pagu indikator program. Kalau yang ini berarti pagu indikator kegiatan. Nah, itu diinput belakangan aja nggak apa-apa. Yang penting pagu subkegiatannya sudah fix dulu ya. Pagu subkegiatan ini sudah benar, karena yang dipakai untuk monitoring evaluasi Renstra itu adalah pagu subkegiatan. Teman-teman nanti kalau sudah menginput semua data Renstra, datanya akan masuk ke kolom pagu usulan. Nanti tim Bapeda harusnya menetapkan pagunya ya, menetapkan pagu. Kemudian setelah Renstra selesai diinput ya, pagu sudah ditetapkan, maka OPD bisa masuk ke yang Monef indikator Renstra ya. Monef indikator Renstra. Nah, di sini halaman paling atas ini seperti biasa ada grafik ya, grafik anggaran dan realisasi. Nah, ini contoh yang punya Dindik ya, Dindik. Jadi ini adalah Renstra 2024 sampai 2026. Ini jumlah tujuan, jumlah sasaran, jumlah program, kegiatan subkegiatan. Kemudian di bawahnya itu ada grafik sasaran ya. Ini sasaran meningkatnya partisipasi sekolah, kemudian indikatornya. Yang pertama ini adalah pagu sasaran dan realisasi. Kemudian chart sisanya ini adalah indikator. Indikator. Kemudian ini sasaran kedua. Yang chart pertama adalah pagu dan realisasi, kemudian target indikatornya. Nah, masuk ke Monef di sini OPD karena ini masih tahun pertama ya, 2024. Jadi untuk melakukan input realisasi Renstra-nya tahun 2024 ini bisa opsional ya, menunggu arahan dari Bapeda nanti apakah
realisasinya mau diinput sampai triwulan sekarang, triwulan 2 atau nunggu akhir tahun ini. Kalau saran saya mungkin sebaiknya diisi aja ya, biar di rekap atas nanti ada kelihatan realisasinya. Cara editnya seperti biasa, klik edit Monev indikator Renstra ya. Kemudian bisa masuk ke subkegiatannya dulu. Nah, ini contoh subkegiatan ini. Oh ya, saya lupa. Sebelum masuk ke sini, jadi data di Monev Renstra ini diambil dari hasil input Renstra yang di langkah sebelumnya ya. Jadi data dari inputan Renstra tapi yang pagu penetapan ya. Jadi di Renstra tadi kan kalau OPD menginput, pagu yang diinput kan masuk ke pagu usulan. Pagu usulan ini perlu ditetapkan dulu sama Bapeda. Jadi kalau sudah ditetapkan nanti bisa klik copy data Renstra lokal ya. Waktu diklik ini, maka data penetapan Renstra itu akan masuk ke halaman Monev Renstra ini, gitu ya. Jadi misalkan nanti ada data yang tidak sesuai di sini di halaman Monev Renstra, umpamanya subkegiatannya kok belum ada di halaman Monev, berarti cek dulu di input Renstra, di sini ada belum subkegiatannya. Kalau sudah ada subkegiatannya dan sudah ditetapkan, sudah ada pagu penetapannya, maka OPD bisa langsung klik copy data Renstra lokal ya. Diklik ini nanti loading untuk mengcopy data. Setelah halaman di refresh, harusnya nanti subkegiatannya sudah diinputkan, sudah bisa muncul di sini. Kemudian ini cara inputnya tadi, klik edit Monev indikator, kemudian di tiap indikator subkegiatan sampai dengan tujuan itu akan ada tombol pensilnya. Nah, khusus untuk subkegiatan ya, itu ada realisasi anggaran. Nah, di sini ada realisasi anggaran ya. Nah, dan harus diinput realisasi target, kemudian kalau keterangannya bisa disesuaikan ya. Diinput kalau ada kendala atau mungkin indikatornya kelebihan ya, tidak 100%, bisa lebih dari 100% itu kenapa, atau kurang dari target itu kenapa, dimasukkan ke keterangan sini ya. Realisasi anggarannya berapa, realisasi target berapa di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini tahunnya masih ada yang salah ya, jadi kami perbaiki. Harusnya ini 2024, 2025, 2026. Oke. Kemudian ini target awal tahun Renstra, kemudian ini target akhir tahun Renstra. Oke, kemudian kita tutup. Kalau udah disimpan ya. Cara input realisasi indikator Renstra seperti itu. Nah, data realisasi Renstra atau data Renstra ini nanti akan ditampilkan di halaman Monev Renja. Jadi antara data Monev Renstra dan Monev Renja itu saling terintegrasi nanti. Misalkan di Monev Renstra itu ada subkegiatan yang nilai Renstranya kosong, berarti perlu disesuaikan dulu di halaman Monev Renstra atau di halaman input Renstra. Halaman input Renstra. Ini perlu lumayan banyak koordinasi ya. Contoh ini masih loading, lumayan.
Ini halaman yang Monef Renjanya, masih loading sama. Yang atas ini nanti ada cat, anggaran dan realisasi totalnya ya, total per triwulan. Jadi kalau yang Renstra tadi Monefnya itu per tahun, kalau yang Renja ini per triwulan. Nomenklatur, kalau di sini ada cat per program. Kalau yang di Renstra tadi kan catnya per urusan ya, astagfirullah, per sasaran ya. Kalau di Renja ini catnya per program. Jadi ada pagu programnya berapa, realisasi berapa. Selanjutnya ada indikator programnya apa dan realisasi berapa. Nah, di paling bawah ini ada data Renja. Ini beberapa kan. Nah, ini contoh program penunjang urusan pemerintah daerahnya. Target Renstra itu masih 0 ya. Ini karena belum terkoneksi dengan Renstra. Bisa cek di sini, mungkin bisa dicek di sini ya. Ini kalau di checklist itu sebelah tujuan sasaran nanti akan muncul ya, kalau datanya ini sudah terkoneksi dengan Renstra. Nah, ini contoh yang bawah-bawah ini sudah terkoneksi Renstra. Yang atas tadi belum ya. Tadi untuk menampilkannya ini ya. Nah, ini berarti program pengelola pendidikan belum terkoneksi ke Renstra. Jadi belum dimutakhirkan ya. Nah, jadi kenapa perlu input Renstra di perbaikan Renstra ya? Karena nanti data Renstranya akan ditampilkan di halaman Monef Renja. Untuk ada sekitar 4 kolom di Monef Renja ini terkait data Renstra ya. Ini yang kolom nomor 5 ini adalah total pagu Renstra, periode Renstra. Kemudian kolom 6 realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun lalu, sampai tahun sebelumnya ya. Karena 2024 ini masih tahun pertama, jadi ini untuk anggarannya 0 ya. Tapi untuk volume atau targetnya itu ada nilainya. Karena nilai target tahun lalu itu diambil dari target awal Renstra. Nah, kalau yang sebelah sini total periode Renstra, targetnya itu diambil dari target akhir Renstra. Kalau yang ini target awal, ini target akhir. Kemudian ini 1, 2, terus yang paling belakang itu ada 2 lagi kalau salah untuk tabel Renstra ya. Nah, di sini tabel nomor 14 dan 15 ini adalah tabel Renstra. Jadi kalau yang 14 adalah realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, tahun 2024 ya. Kalau yang kolom 15 itu capaian kinerjanya sampai tahun ini. Nah, itu tadi hubungan antara Renstra, Monef Renstra dan Monef Renja. Jadi pertama, input Renstra silahkan disesuaikan dulu sesuai dengan Renstra final untuk yang 2024 sampai 2026. Kemudian nanti di sini tim Bapeda akan melakukan penetapan Renstra ya. Ini bisa dilakukan sewaktu-waktu. Setelah ditetapkan,
Kemudian datanya di copy, diintegrasikan ke Monef indikator Enstra ini. Jadi copy data range lokal ya. Karena di sini itu sumbernya ada dua data. Bisa jadi dari SIPD, bisa jadi dari Enstra lokal. Ini kebijakan. Jadi kalau copy data dari Enstra lokal, dia akan mengcopy data dari input Enstra ini. Setelah Monef indikator Enstra ini datanya sudah sesuai, atau setelah diinput ya, kemudian masuk ke yang Monef indikator range, nanti kolom 4 kolom Enstra yang ada di tabel Monef range itu akan terisi secara otomatis. Oke, demikian informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.